Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sugeng Budi Raharjo, STMM. Saya sebagai dosen tetap di Universitas Pelita Bangsa, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Proyek Teknologi Informatika dengan kode pembelajaran TIF 604. Target yang ingin dicapai dari pembelajaran mata kuliah ini adalah: pertama, mampu melakukan tahapan proyek pada project life cycle berdasarkan 5 proses, yaitu inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, sampai penutupan proyek. Kedua, mampu mengintegrasikan semua knowledge dari PMBOK, mulai dari scope, time, quality, human resources, communication, procurement, dan lain-lain. Ketiga, mampu merekayasa durasi dalam lingkup proyek dan pemilihan kos yang efektif. Keempat, mampu menerapkan ilmu manajemen dalam proyek real di lapangan nanti. Model pembelajaran. Perkuliahan ini akan dilalui 14 pertemuan dan 2 pertemuan sisanya berupa UTS dan UAS. Di dalam 14 pertemuan tadi nanti akan ditampilkan satu pertemuan kita memanggil praktisi mengajar, bagaimana pengalaman dia di dalam mengelola manajemen proyek sebagai konsultan proyek. Nah, nanti di dalam setiap pembelajaran itu akan diisi juga dengan tugas, baik berupa esai, pembelajaran, kemudian praktek, penggunaan PMBOK, dan membuat video-video tentang pembelajaran bagaimana menjalankan sebuah proyek. Nah, di dalam rencana pembelajaran ini ada 14 pertemuan. Pertemuan pertama itu adalah pembahasan tentang project stakeholder. Pertemuan kedua memahami 10 PMBOK. Yang pertemuan ketiga adalah pembahasan knowledge pertama, project integration. Pertemuan keempat adalah pembahasan scope project. Pertemuan kelima adalah pengelolaan manajemen project berdasarkan waktu. Pertemuan 6 adalah pengelolaan tentang biaya proyek. Pertemuan 7 adalah pembahasan Kokomo, bagaimana menghitung biaya pembuatan software. Pertemuan 8 akan UTS. Pertemuan 9 adalah penggunaan Microsoft Project. Pertemuan 10 adalah pengelolaan waktu dengan PERT, Program Evaluation and Review Teknik. Pertemuan 11, pengelolaan biaya proyek berbasis benefit seperti NPV, payback, ROI. Pertemuan 12 adalah pengelolaan HR management. Pertemuan ke-13 adalah penyusunan testing karyawan untuk proyek, job desk, training, dan lain-lain. Pertemuan 14 adalah resiko manajemen dan proses mitigasi. Pertemuan 15 adalah praktisi mengajar. Dan pertemuan 16 adalah UAS. Dari hal ini diharapkan lulusan dari Prodi Teknik Informatika adalah mampu melakukan tahapan proyek pada project life cycle, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai penutupan proyek, mampu mengintegrasikan dari project scope, cost, quality, mampu merekayasa durasi dan lingkup, mampu menerapkan ilmu manajemen proyek secara keseluruhan. Di dalam proses pembelajaran ini kami akan melakukan evaluasi, ya. Pertama adalah evaluasi hasil tugas, yang kedua adalah pembelajaran sesuai jadwal RPS, ketiga adalah melakukan diskusi kelas dan memaksimalkan diskusi pada e-kampus yang kami sediakan. Keempat adalah mahasiswa diminta melakukan presentasi secara individu dan kelompok. Nah, di dalam evaluasi pembelajaran, untuk penilaian kehadiran adalah 10%, penilaian tugas mingguan 20%, berikut bobot. Tugas UTS menggunakan presentasi proyek tahap 1, dan tugas UAS adalah presentasi tahap 2. Demikian yang bisa sampaikan di dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan,
baiknya kita berdoa. Silakan Mas Mursidik dibantu untuk memimpin doa. Kita berdiri. Baik, teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mas Mursidik. Ya, baik ya teman-teman. Selamat datang di kuliah manajemen project ya. Nah, mungkin sudah kenal saya semua kan ya. Nah, jadi hari ini apa sih materi kita hari ini? Materi kita adalah stakeholder dan proses inti manajemen ya. Jadi teman-teman pasti tahu dong apa itu manajemen project ya. Jadi misalnya nih bikin bangunan harus dimanajemenin nggak? Harus ya. Nah, supaya apa? Uangnya cocok, waktunya cocok, kualitasnya cocok. Nah, sama juga dengan yang namanya manajemen project gitu. Jadi ilmu manajemen project banyak dipakai di beberapa pengetahuan. Di sipil Anda akan mendapati, di IT seperti mata kuliah kita ya. Kemudian di arsitektur ya dan lain-lain. Oke. Nah, buku yang kita pakai adalah buku e-book karangan Katie Schwalbe ya. Kita akan bertemu di 14 pertemuan. Nah, nanti juga kita menggunakan buku-buku yang lain. Ini ada buku information dari Katie Schwalbe dan buku PMBOK ya. Ada yang mau bertanya? Silakan Mbak Indi mau bertanya, ya? Ada Pak. Kenapa kita ini menggunakan PMBOK? Terus Oke. alasannya apa ya Pak? Ya, baik ya. Nah, PMBOK itu adalah Project Management Book of Knowledge. Nah, jadi ini adalah PMBOK, Project Management Book of Knowledge. Kenapa? Karena di dalam semua disiplin ilmu kita menggunakan teori-teori pengetahuan. Nah, PMBOK adalah salah satu. Apa saja sih nanti? Anda boleh nanti belajar ya. Kita akan banyak belajar tentang PMBOK. Apa saja? Nah, ini Anda kelihatan ya. Ada scope management, ada time management, cost management, quality management, human resources, communication, ya, procurement, ya, stakeholder, dan risk management. Semua diintegration menggunakan satu namanya Project Integration Manager. Bagaimana Mbak ini? Jelas Pak. Jelas ya. Oke, kita lanjut ya ke teman-teman ya. Nah, baik. Kita berikutnya. Nah, jadi kita mendefinisikan apa sih sebuah project. Nah, sebuah project itu adalah bersifat temporer, ya. Mengapa temporer? Ya, jelas lah ya. Sebuah project itu harus waktunya ditetapkan. Tidak bisa terus-terusan. Harus selesai, ya. Makanya nanti di sini saya kepingin Anda menyusun yang namanya business case. Business case itu adalah bagaimana sebuah perjanjian dibuat antara owner dengan Anda. Nah, di sini saya minta Anda semua sebagai calon-calon manajer konsultan IT. Setuju? Setuju ya, asik gitu ya. Nah, jadi kita akan bertemu di 14 pertemuan. Nah, semuanya Anda berakting sebagai manajer project, ya. Oke. Yang kedua, unik. Nah, unik. Selain tadi waktunya ditetapkan, ada unik. Unik itu artinya memang tidak bisa sama satu project dengan yang lain, gitu ya. Misalnya hari ini Anda membuat project apotik,
Besok mungkin Anda ngerjain proyek pabrik dan seterusnya. Dan ada group activity. Makanya di dalam proyek ini nanti saya ingin bagaimana Anda juga mengelola. Anda nanti saya minta punya anak buah, ya. Seorang manajer harus punya anak buah, minimal 2 untuk kerjain, ya. Nah, itu Anda bagaimana Anda mengelola agar proyeknya bisa sesuai dengan kualitas, waktu, biaya, ya, dengan bagaimana cara Anda mengelola sumber daya. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, iya, silakan Mas Coki. Nama saya Coki Andriano. Baik. Saya ingin bertanya, mengapa harus ada manajemen proyek, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus ya teman-teman ya. Dari Mas Coki. Mengapa kita harus menggunakan manajemen proyek ya? Nah, baik, kita lihat slide berikutnya. Slide berikutnya adalah kita bicara tentang 3 hal yang terpenting di dalam manajemen proyek. Pertama adalah apa? Ayo teman-teman, kalau lihat gambar. Quality ya. Quality. Yang kedua apa? Cost. Yang ketiga? Time. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mengapa? Karena Anda mengerjakan sebuah proyek software. Tiba-tiba softwarenya ngambekan. Nah kan, repot kan? Anda kan nggak bisa confident, nggak bisa kredibel. Betul nggak? Iya, bagaimana Anda ini dinilai nanti? Padahal itu adalah pekerjaan Anda, profesi Anda. Ya. Kemudian yang kedua, time. Anda disuruh ngerjain 3 bulan. Tiba-tiba Anda ngerjain 5 bulan, 6 bulan. Bagaimana kredibilitas Anda sebagai konsultan project, ya, sebagai ketua program? Yang ketiga adalah biaya. Kalau di awal di bisnis case kita sudah tetapkan biayanya 75 juta. Tiba-tiba meludak. Jadi kira-kira 100 juta. Lah, pasti ada jebol kan? Betul nggak? Nah, jadi itulah kegunaan manajemen project ya. Terima kasih Mas Andriano, Coki Andriano ya. Pertanyaan yang bagus sekali ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, keberhasilan sebuah proyek itu beberapa aspek ya. Cocok dengan spesifikasinya, cocok dengan sasaran. Ingat loh, Anda bekerja dengan siapa? Ayo, masih ingat? Kalau di dalam sebuah proyek Anda bekerja dengan siapa? Dengan owner ya. Owner, ini Anda, ya kan? Anda sebagai konsultan. Nah, di belakang Anda siapa? Tim project, ya. Gitu. Nah, jadi Anda bagaimana caranya Anda mensukseskan sebuah project, ya? Dan Anda di awal ada project yang namanya inisiasi, ya. Bagaimana Anda harus bertanya kepada pemilik project. Projectnya seperti apa sih? Apa sih yang Anda mauin? Fitur-fitur apa? Berapa budgetnya? Berapa lama saya harus ngerjain? Ya kan? Oke, ya. Oke. Nah, ini adalah 5 proses terpenting dari sebuah project. Sampai di sini ada pertanyaan mungkin? Silakan. Ada pertanyaan? Pak, Ya. bertanya Pak. Namanya siapa? Kenalkan, nama saya Arjun Syah Pak. Arjun Saya Syah. mau di yang di slide sebelumnya sebenarnya Pak. Oke. Yang mana? Di yang Ini. Nah, di sini. Nah, iya. Nah, kenapa sih di project manager ini tuh harus mencakup item time, cost, sama quality Pak? Betul, terima kasih ya Mas Arjun Syah. Pertanyaan yang bagus sekali. Ya. Nah, kita untuk menyelesaikan sebuah project, kita harus memiliki ukuran-ukuran. Ya. Ukuran-ukuran. Ukuran-ukuran itu yang disepakati. Betul kan? Kan disepakati antara owner, sini owner, pemilik project, dengan Anda sebagai konsultan project.
Nah, ada tolok ukur kesepakatan. Biayanya berapa, waktunya berapa, kualitinya sebesar apa. Ini kan ada semacam satu platform yang sama, betul nggak? Nah, apalagi udah dibayar. Anda dibayar 75, 100, ya, dan seterusnya. Berarti kita harus menjaga, ya. Kalau Anda sudah jelas tugasnya seperti apa, berarti Anda harus menjaga, ya. Nah, supaya biayanya cocok. Anda harus menggunakan teknik Kokomo kan? Menghitung, ya. Menghitung berapa coding yang harus dikerjain, ya kan? Softwarenya berapa, hardwarenya gimana, ya. Waktu. Nah, Anda bisa pakai WBS kan? Web Breakdown Structure, kemudian Anda ukur Gantt chart, Anda bisa hitung, analisis waktu tercepat dengan apa? Dengan di jalur mana, ya kan? Dengan PDM, bisa pakai PERT, dan seterusnya. Kira-kira gitu, Mas Arjun. Cukup menjawab? Cukup, Pak. Terima kasih, Mas Arjun, ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Atau kita lanjut? Lanjut, ya. Oke, saya hapus dulu ya. Baik, kita hapus dulu. Baik ya, kita ke slide berikutnya ya. Ini adalah proses yang Anda akan jalani selama 13 kali pertemuan ya. Kita harus bagaimana inisiasi, kemudian bagaimana planning, bagaimana executing, bagaimana monitoring, bagaimana closing. Nah, agar proses ini berjalan, saya minta masing-masing bikin project masing-masing ya, setuju ya? Ya, berat sih ya. Tapi kan Anda harus mempraktekkan. Teori tanpa praktek, ya ibarat Anda bikin sayur, tapi nggak ada garamnya. Ya, Anda harus semangat, pasti bisa. Oke? Nah, di dalam initiating, itu initiating apa? Initiating adalah Anda harus bertanya kepada customer. Ya, apa sih keinginannya dia? Dengan gitu. Nah, misalnya Anda disuruh bikin apotik, Anda harus bertanya ke dia. Apotik itu maunya apa? Apakah resep, ya? Apa daftar obat, ya? Apakah harga, apakah ketersediaan? Nah, itu fitur-fitur ya. Anda harus mengetahui apa sih keinginannya dari stakeholder, ya. Kemudian mendefinisikan apa ekspektasi dia dan bagaimana Anda mulai menyusun bisnis case dan mulai mengidentifikasi apa kendalanya dan apakah ketersediaan Anda dengan sumber daya yang Anda punya. Ya, sampai di sini jelas bagaimana Anda melakukan inisiasi? Cukup ya? Oke, kita lanjut ke planning ya. Nah, Anda bisa bayangkan. Anda sudah tahu nih ya, oh proyeknya seperti ini. Kan Anda mulai nih mikir ya kan. Apa nih, saya harus beli apa, saya harus merekrut orang, ya kan. Saya harus siapin coding-codingannya gimana. Kemudian nanti gimana ngetesnya dan seterusnya. Itu semua ada di dalam ranahnya planning. Merencanakan ya. Jadi merencanakan beda dengan eksekusi. Merencanakan adalah lebih banyak di atas kertas. Anda bisa menggunakan telepon, ya, mulai menyiapkan SDM-nya gimana sih, ya, oke. Menyiapkan perencanaan, memvalidasikan bisnis case, memastikan keterlibatannya dari stakeholder, ya, dan Anda mulai mikirin nih, tim Anda siapa sih, ya. Nah, udah pasti kalau sebuah project IT, Anda membutuhkan seorang programmer, betul kan? Anda membutuhkan seorang analis, ya. Anda juga membutuhkan seorang yang technical supporting, oke, ya. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi dari sekarang Anda sudah tahu nih, saya mau ngapain sih di dalam perencanaan, ya.
Ingat, perencanaan adalah kata kunci. Kalau Anda nggak siap dan Anda nggak ini, Anda bisa jebol, ya. Perencanaannya harus matang, harus detail dan matang, ya. Baik, yang ketiga, eksekusi, ya. Anda sudah punya orang, ya kan? Anda sudah punya list pekerjaan, software yang mau dibikin, hardware yang harus dibeli, training yang harus Anda siapin, itu semua ada di planning. Sekarang adalah Anda melakukan eksekusi, ya. Eksekusi artinya Anda harus mulai, ya kalau Anda mau belanja, silakan Anda belanja. Kalau Anda mau memberikan job desk dan mulai bekerja kepada ini, siapkan. Dan ingat, kalau Anda memberi job desk, jangan lupa goal, ya, target, ya, luaran standar hasil kerjanya gimana, ya. Nah, ini ada di dalam eksekusi, ya. Jadi Anda di sini berkomunikasi dengan pemilik, memastikan membuat project performance report, mulai mengidentifikasikan resiko, ya, mulai pembelanjaan dan lain-lain, ya. Nah, itu. Nah, kalau proyeknya sudah selesai, di kegiatan eksekusi Anda bisa melakukan monitoring. Ingat, monitoring itu artinya Anda sudah menyerahkan contoh software Anda kepada pelanggan, ya, ingat, sudah menyerahkan. Dan di sana sudah dilakukan uji coba. Itulah rohnya dari yang disebut dengan monitoring, ya. Nah, monitoring. Jadi memang udah jadi. Bahkan Anda sudah mulai menyelenggarakan training, Anda ada pendampingan dan seterusnya, ya. Sampai di sini jelas, ya. Nah, yang terakhir adalah closing. Nah, closing. Closing apa? Closing adalah kegiatan Anda, bagaimana Anda sudah mencatat semua catatan-catatan tentang proyek Anda, ya. Baik catatan yang baik, catatan yang buruk, kinerja di software Anda, apakah juga keterlibatan user-user, ada kendala nggak user-user dalam penggunaan, ada kendala nggak di dalam dia melaporkan hasil, ya. Bisa di print, datanya bisa ditarik dan seterusnya. Itu adalah hal yang terpenting, ya, di dalam Anda mengerjakan proyek, ya. Jadi itu 5 proses yang terpenting. Sampai di sini jelas, teman-teman? Jelas, ya. Nah, kembali kita ke slide terakhir, ya. Slide terakhir ini adalah slide bagaimana Anda melihat sebuah framework, ya, kerangka kerja. Kalau Anda lihat di sini, ini yang ingin dicapai. Di yang awal ini adalah Anda akan ketemu dengan stakeholder, ya. Itu disebut dengan project inisiasi. Yang langkah kedua adalah Anda melakukan perencanaan dan eksekusi, ya. Perencanaan dan eksekusi di dalam Anda melakukan project tadi, ya. Nah, yang berikutnya adalah Anda di sini menyelesaikan, ya, memonitoring dan lain-lain, ya. Dan di sini adalah portfolio. Kenapa portfolio? Karena itu adalah raport Anda, ya. Kalau misalnya Anda sukses di proyek apotik, Anda punya portfolio keberhasilan proyek di apotik. Kemudian ada klien lagi. Oke, ada klien lagi telepon Anda, ya. Pak, tolong bikinin dong. Saya punya laundry, bikinkan. Nah, ini Anda akan ketemu proyek nomor 2. Kalau Anda sukses, menjadi portfolio kesuksesan proyek Anda, ya. Nah, begitu teman-teman, ya. Kiranya kuliah ini cukup, ya. Oke, kalau gitu nanti silakan ada tugas, ya teman-teman. Kita akan ada tugas. Tugasnya ada di e-kampus, ya. Sudah saya siapkan. Waktunya ada 5 hari, ya.
Waktunya 5 hari dan Anda kerjakan. Judulnya adalah Anda merencanakan bisnis case, ya. Bisnis case. Baik, kuliah saya cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita tutup, baiknya kita berdoa kembali. Silakan Mas. Mas Coki memimpin doa. Ya, mari kita berdiri lagi. Ya. Baik, sebelum kita mengakhiri perkuliahan ini, marilah kita membacakan doa, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu.